Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Pada video kali ini kita akan lanjutkan kembali kuliah daring melalui rekaman video yang kita upload ke YouTube. Pada kali ini kita akan bahas mengenai cara pembuatan rumusan masalah dalam sebuah proposal skripsi. Pada video-video sebelumnya kita telah bikin cara menentukan judul yang baik dan benar, kemudian cara pembuatan pendahuluan ataupun latar belakang masalah. Nah, pada tahap selanjutnya yang perlu Anda ketahui adalah cara membuat rumusan masalah dalam sebuah metodologi penelitian. Oke, proposal skripsi yang akan saya bedah, yang akan saya komentari pada kali ini sebagai contoh saja, yaitu miliknya Kadarustam. Judulnya saya kira ini menarik ya. Pemikiran politik Islam menurut Ahmad Hassan dalam perspektif politik Islam Indonesia. Tapi sebelum kita masuk ke rumusan masalah, saya akan komentari juga mengenai judul dan juga pendahuluan. Cara menentukan judul lainnya adalah hindari pengulangan satu kata dalam sebuah judul. Di sini ada dua kata ya, misalnya pemikiran politik. Politik satu kata, pemikiran politik Islam menurut Ahmad Hassan dalam perspektif politik Islam Indonesia. Jadi kata politik Islam ini diulang dua kali. Jadi menurut saya kalau bacanya agak rancu sedikit. Jadi bagaimana caranya si penulis itu secara kreatif mencari kosakata lain yang maksudnya sama dengan judul yang telah dibuat. Oke, saya coba mengusulkan. Saya setelah baca pendahuluan, ini agak panjang juga ditulis oleh saudara Rustam. Bersemangat kayaknya dia tulis untuk proposal skripsinya. Itu ada sekitar 5 halaman ya. 5 halaman, ini agak termasuk panjang juga. Tapi untuk sebuah proposal ini cukup. Dia bilang gini ya. Dia di latar belakang masalah, dia menceritakan diskursus antara agama dan negara. Karena selama ini ada yang mencoba memisahkan agama dengan negara dan memisahkan secara totalitas sekali. Itu disebut kaum sekuler. Kelompok kedua berusaha memadukan antara agama dan negara, yaitu disebut kaum nasionalisme. Sedangkan kelompok ketiga ini yang diwakili oleh saudara yang diwakili oleh tokoh Ahmad Hassan. Nah, menurut pemakalah, Ahmad Hassan ini memiliki corak pemikiran yang memang agama dan negara, agama harus dipraktikkan secara totalitas dalam sebuah negara. Jadi sehingga dalam pikiran Ahmad Hassan, paham kebangsaan, paham nasionalisme itu paham yang tidak benar dan bertentangan dengan aturan agama. Karena itu mengikuti paham kebangsaan, mengikuti paham nasionalisme bagi Ahmad Hassan adalah berdosa. Ini yang ditulis oleh pemakalah. Itu bisa Anda lihat di halaman 4 kira-kira. Oke, berdasarkan hal itu, saya tidak tahu apa kemiripan dan perbedaan antara pemikiran Ahmad Hassan dan Hizbut Tahrir Indonesia. Sebab keduanya, kalau Hizbut Tahrir ingin mendirikan khilafah, nah apakah Ahmad Hassan itu juga ingin mendirikan khilafah Islamiyah, apakah tidak? Ataukah hanya ingin menerapkan hukum Islam di Indonesia, tetapi tidak menggunakan khilafah? Tetapi saya kira cara pemakalah Kadarustam membuat latar belakang masalah ini sudah benar ya, saya kira. Dia mulai seperti piramida terbalik. Dia mulai dari hal yang bersifat global, itu diskursus antara agama dan negara di berbagai negara. Dia bilang di Mesir ada, kemudian dia mulai masuk ke hal yang lebih spesifik antara agama dan negara. Teori Clifford Geertz dia juga kutip di sini tentang bagaimana hubungan santri, priai dan lain-lain. Ini saya pikir bagus untuk pendahuluan. Kemudian baru pada tahap akhir dia spesifikkan membahas tokoh tertentu
yaitu Ahmad Hasan. Dia merupakan tokoh dari Persis, Persatuan Islam, yang ya ini. Nah, ini yang dibahas. Jadi untuk pendahuluan saya cocok dengan ini. Saya rasa ini bagus, bisa Anda lanjutkan. Oke, kemudian dari latar belakang masalah tersebut, kita akan lihat apa sebenarnya rumusan masalah. Untuk rumusan masalah, ada beberapa teknis yang memang harus digunakan. Anda bisa menggunakan kata apa, bagaimana, dan mengapa. Biasanya itu 3 itu digunakan. Biasa bagaimana, mengapa, dan apa. Di sini pembekalan membuat 3 rumusan masalah, yaitu bagaimana pandangan Ahmad Hasan tentang politik Islam di Indonesia. Yang kedua, bagaimana implementasi penerapan konsep pemikiran Ahmad Hasan tentang politik Islam. Ketiga adalah bagaimana posisi pemikiran politik Ahmad Hasan dalam peta perkembangan politik Islam di Indonesia. Jadi ini saya pikir nyambung ya. Jadi antara rumusan masalah dengan pendahuluan itu harus nyambung. Kalau di latar belakang masalah dia menyinggung tentang diskursus antara agama dan negara, kemudian pada rumusan masalah pertama dia bilang bagaimana pandangan Ahmad Hasan tentang politik Islam di Indonesia. Jadi nyambung dia, ada keterkaitan dengan pendahuluan. Yang kedua adalah bagaimana implementasi penerapan konsep pemikiran Ahmad Hasan tentang politik Islam. Ini juga nyambung, dibahas di bab pendahuluan. Kemudian dia ingin melihat bagaimana pemikiran politik, bagaimana praktek konsep pemikiran Ahmad Hasan tentang politik Islam. Yang ketiga adalah bagaimana posisi pemikiran politik Islam, politik Ahmad Hasan dalam peta perkembangan politik Islam di Indonesia. Jadi pada tahap ketiga dia ingin melihat, setelah dilihat pandangan Ahmad Hasan tentang politik Islam bagaimana implementasi, dan bagaimana posisi Ahmad Hasan, posisi pemikiran Ahmad Hasan dalam konteks Islam di Indonesia, dalam konteks peta politik Islam di Indonesia. Jadi saya rasa ini cocok untuk dibahas. Nah, kemudian saya ingatkan juga bahwa pada rumusan masalah itu harus dijawab pada kesimpulan. Jadi antara rumusan masalah dengan bab kesimpulan itu nyambung. Jika rumusan masalah Anda 3, maka kesimpulan juga harus 3. Oke? Jika rumusan masalahnya 3, maka kesimpulan juga harus 3. Maksudnya 3 poin, tapi mau berapa paragraf terserah. Bagaimana pandangannya? Anda jelaskan di bab pada kesimpulan. Bagaimana implementasinya? Anda jelaskan di bab kesimpulan. Kemudian bagaimana posisi pemikiran politik Islam? Itu Anda jelaskan juga di kesimpulan. Nah, kemudian kapan si pemakalah, penulis harus menjelaskan secara rinci, yaitu pada bab inti. Bab inti nanti boleh jadi pada bab 3 dan 4 atau pada bab 4. Itu boleh Anda jelaskan. Yang penting bab inti yang terdiri dari 70% itu harus bab inti. Itu harus Anda jelaskan tentang 3 hal ini. Nah, apabila 3 hal ini sudah dijelaskan secara baik, maka rumusan masalah sudah tepat dan akan nyambung di kesimpulan dan akan nyambung di pembahasan inti. Demikian saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.